Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Shalom. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, yaitu khotbah untuk Minggu 28 September 2025, yaitu Minggu 15 setelah Trinitatis. Untuk itu kita lebih dahulu berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan di dalam kami mendengar firman-Mu, untuk mendapat pengertian, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun orang seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara dalam Tuhan Yesus, kita melihat ketimpangan yang nyata di dunia ini. Ada yang hidup berkelimpahan, sementara yang lain hidup dalam kekurangan. Kita mungkin berpikir, apakah tugas saya untuk peduli? Bukankah mereka bisa berusaha sendiri? Dalam dunia yang semakin individualis, kita tergoda untuk memikirkan diri sendiri, mengabaikan kebutuhan sesama. Namun firman Tuhan dalam menantang kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus menjadi cermin bagi kita untuk merenungkan, apakah hidup kita telah mencerminkan kasih dan pelayanan kepada sesama? Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin menunjukkan bahwa cara kita menggunakan harta dan kepedulian kita kepada orang lain di dunia ini berdampak langsung kepada kekekal. Pesan utamanya adalah bahwa kesempatan untuk keselamatan
dan pertobatan hanya ada selama kita hidup. Dan setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau mengubah nasib. Oleh sebab itu kita lihat beberapa hal, yaitu gaya hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Tentu itu akan menghabiskan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Lazarus yang kelaparan di depan pintunya yang mengharapkan uluran tangan orang kaya tersebut. Kesalahan bukan terletak kepada kekayaannya, melainkan mengubah fungsi kekayaannya menjadi tujuan hidup dan tidak peduli kepada sesamanya. Di zaman modernisasi saat ini, pada umumnya yang berada di kota besar, manusia akan melihat dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, dan tidak mau repot dengan orang lain. Kemudian kehidupan kita di dunia ini akan berdampak kepada kehidupan yang kekal. Lazarus yang hidup dalam kemiskinan diangkat ke Firdaus bersama Abraham setelah kematiannya karena ia hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan orang kaya yang hidupnya sia-sia itu menderita di tempat penderitaan atau alam maut karena ia tidak menggunakan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Kematian adalah akhir daripada kesempatan. Ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau mengubah nasib. Orang kaya itu tidak bisa lagi meminta Lazarus untuk memberitakan kabar baik kepada saudara-saudaranya, menunjukkan bahwa ada batas waktu untuk keselamatan. Pentingnya kesaksian Musa dan para nabi. Abraham menjelaskan bahwa saudara-saudara orang kaya itu sudah memiliki Musa dan para nabi sebagai sumber kebenaran. Perumpamaan ini menegaskan bahwa kesaksian Alkitab sudah cukup untuk memberikan peringatan dan tidak perlu menunggu keajaiban dari orang mati untuk tobat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini? Tentu yang pertama, kita yang masih hidup adalah Musa dan para nabi yang dipercayakan untuk memberitakan dan menjadi saksi dan peringatan kepada orang lain. Lazarus tidak mungkin kembali ke dunia, namun di dunia ini ada orang lain yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Dunia yang terpisah tidak memungkinkan mereka yang telah berada di Firdaus untuk turun ke dunia ini. Tetapi di dunia ini, kata Abraham, masih ada yang belum berpindah ke alam maut, yang masih bisa berbicara dan menyampaikan peringatan, yaitu kita semua orang percaya sebagai saudara. Mari untuk saling menasihati, saling bersaksi, dan saling belajar tentang firman Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Yang kedua, pentingnya hidup kita untuk peduli kepada sesama. Bagi orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dan kekayaan yang ada pada kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Berbagi kasih atau melakukan pelayanan diakonia. Janganlah menunggu sampai akhirnya kita terlambat, seperti orang kaya dalam kisah ini. Saat kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk membuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan telah mempercayakan berkat-Nya kepada kita bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan atau menjadi berkat. Ada banyak Lazarus di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan perhatian, kasih, dan bantuan. Namun seperti orang kaya dalam kisah ini, kita sering memilih untuk tidak peduli. Dan yang berikut, saudara-saudara, sebagai tugas kita adalah pentingnya menggunakan waktu hidup kita untuk bertobat.
membagikan kasih, dan membawa berita keselamatan kepada sesama. Tidak ada artinya bila kita hanya melihat dengan iba atau kasihan. Tetapi yang dibutuhkan adalah tindakan nyata kasih kita untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Untuk itu jadilah orang kaya yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama, dan bagi orang yang merasa kau lemah, tetaplah bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memelihara hidup kita, karena upahmu besar di surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberi penghiburan dan harapan untuk kami tetap setia kepadamu walaupun kami merasa kaum yang lemah, dan kesetiaan Engkau gantikan dengan kemuliaan di surga. Amin.